Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Tetap semangat. Amin. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memasuki hari yang baru, minggu yang baru, minggu yang diberikan, hari yang diberikan Tuhan. Itu anugerah bagi kita semua. Dan ini kita akan masuk ke tema yang ke-6 tentang kemenangan versi jemaat Philadelphia. Kita sudah belajar 5 jemaat yang pertama dan kita sekarang masuk ke jemaat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu jemaat ini adalah salah satu jemaat yang tidak mendapatkan peringatan keras dari Tuhan. Salah satu. Dan ini tercatat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat yang ke-8 dan kita akan akhiri pada ayat yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Kalau kita belajar dalam jemaat ini, firman yang disampaikan Tuhan kepada jemaat Philadelphia adalah pesan yang paling menarik dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain tentunya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka merupakan jemaat yang setia dan cinta kepada Tuhan dan cinta kepada firman. Itulah model jemaat di Philadelphia. Nama Philadelphia berarti kasih persaudaraan. Dan jemaat ini adalah salah satu yang tidak mendapatkan teguran keras dari Tuhan. Nah, model jemaat ini itu adalah menjadi model gereja pada akhir zaman. Kalau kita mau ketemu Tuhan. Nah, model ini adalah jemaat yang kasih saudara satu dengan yang lain begitu kental. Tidak ada kemunafikan, tidak ada iri, tidak ada benci. Yang ada adalah kasih satu dengan yang lain. Maka ciri jemaat Philadelphia ini adalah merupakan pola jemaat Tuhan yang disukai dan diingini oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita harus mengarah ke sana. Makanya kenapa kita harus belajar ini. Yang ke-6 ini, kenapa Philadelphia menjadi model gereja yang disukai dan dicintai oleh Tuhan. Karena yang pertama, dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, jemaat ini adalah jemaat yang berkarakter Kristus. Yang pertama, dibaca ayat yang ke-7.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Iya, Tuhan menyatakan dirinya kepada jemaat di Philadelphia bahwa dia adalah yang kudus, dia adalah yang benar, dan dia adalah yang memegang kunci Daud. Nah, ini perlu Bapak Ibu kita belajar. Kita perhatikan dengan baik bahwa karakter identitas Tuhan disampaikan penuh kepada jemaat di Philadelphia. Tuhan berkata, akulah yang kudus, akulah yang benar, akulah si pemegang kunci Daud. Nah, saudara tahu Daud itu siapa? Dia adalah raja. Dan Bapak Ibu nanti lihat kuasa dari kerajaan ini diserahkan kepada Yesus. Dan mereka yang punya model jemaat seperti Philadelphia akan diberikan kuasa dan otoritas yang sama. Nah, perhatikan dengan baik. Apa itu yang kudus? Yang kudus itu adalah model hidup di dalam kesucian. Jemaat Tuhan, kalau kita punya karakter ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang disukai, yang diingini oleh Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang benar. Kenapa? Supaya jemaat hidup di dalam kebenaran. Model jemaat yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, coba dibaca Efesus 4 ayat 24, katakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, jadi model jemaat yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan adalah jemaat yang sudah mengenakan manusia baru. Jadi kenapa banyak orang tidak bisa hidup dalam kebenaran? Karena hidup lamanya masih dibawa. Kenapa orang tidak bisa hidup dalam kekudusan? Karena model hidup lamanya masih terikut setiap hari. Nah, jemaat Philadelphia ini Tuhan ingatkan, akulah yang kudus, akulah yang benar. Nah, rupanya mereka hidup terus menerus di dalam hidup manusia yang baru. Nah, ini yang perlu kita terus belajar Bapak Ibu ya. Kalau kita terus berada di dalam kebenaran, kita hidup terus di dalam kekudusan, maka dengar baik. Tuhan berkata, aku akan memberikan kuasa. Apa itu? Aku yang memegang kunci Daud. Kalau aku sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau aku sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Itu diberikan nanti. Kita perhatikan. Jadi, bila kita hidup dengan memakai karakter Kristus, menggunakan karakter Kristus, menjadikan hidup kita ini hidup yang benar, hidup yang kudus, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa menerima ini? Perhatikan dengan baik. 1 Yohanes pasal 1 ayat 12 menjamin hidup kita. Bila kita menerima Yesus. Menerima karakter Kristus. Dibaca. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Saudara menerima Yesus berarti kita memakai kekudusan dan kita memakai kebenaran. Kalau kita ada kudus dalam hidup kita, ada kebenaran dalam hidup kita, itu artinya tandanya kita menerima Yesus sepenuhnya. Orang yang menerima Yesus sepenuhnya, Tuhan jamin semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya.
Penting Bapak Ibu, setiap hari kita harus hidup di dalam kekudusan. Penting setiap hari kita hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita hidup di zaman akhir ini. Sudah kehilangan kebenaran, kehilangan kekudusan. Makanya nanti ada ayat berkata di dalam Wahyu 3 tentang Philadelphia. Tuhan berkata apa? Walaupun engkau kekuatanmu tidak seberapa. Artinya mereka itu kecil, minoritas. Tetapi mereka bisa menjadi patokan. Mereka bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Walaupun kelompok kecil, tapi hidupnya selalu benar. Nah, perhatikan yang kedua, kalau engkau menerima Yesus, menerima kekudusan, menerima kebenaran. Tolong dibaca. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini yang Tuhan katakan kepada Petrus. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Tuhan katakan apa tadi? Aku yang kudus, aku yang benar, aku yang memegang kunci kerajaan Daud. Dan itu diberikan kepada mereka yang menerima. Yang memegang karakter Kristus di dalam hidup mereka setiap hari. Tuhan jamin hal yang demikian. Kunci kerajaan sorga diberikan kepada kita. Apa yang kita ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kita ikat di sorga terikat di bumi. Terlepas di bumi. Saudara lihat, ini janji Tuhan kepada mereka yang serius. Hanya mereka yang serius, yang tidak, saya tidak tahu. Jaminan Tuhan apa? Tetapi untuk akhir zaman kita dibutuhkan orang-orang Kristen yang memiliki karakter Kristus. Hidup dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-8, jemaat ini adalah jemaat yang teguh dan tangguh. Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Iya, apa kata Tuhan kepada jemaat Philadelphia? Aku tahu bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Perhatikan, Tuhan tahu kekuatan mereka tidak seberapa. Itu artinya apa? Tidak seberapa itu artinya kecil. Kecil dalam hal apa? Kecil dalam soal jumlah. Kuantitas mereka sedikit. Mereka kelompok minoritas. Dan juga mereka adalah orang-orang yang kecil sumber dayanya. Ya mungkin apakah itu bisa disebut dengan miskin atau sederhana? Inilah jemaat Philadelphia. Tuhan tahu kekuatanmu kecil. Baik secara kuantitas, minoritas mereka. Tuhan tahu. Sumber daya mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kekuatan yang besar. Tuhan tahu. Tapi ini yang Tuhan ingatkan. Bahwa yang aku tahu, engkau punya kualitas iman. Apa itu? Adalah kualitas yang punya kebenaran yang tidak terganggu gugat. Walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun kita tidak punya daya dalam hal kekuatan keuangan. Tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau hidup di dalam kekudusan, bagi Tuhan engkau yang terbaik. Dan Tuhan selalu menjamin orang-orang yang terbaik seperti begini. Di dalam Alkitab, di jemaat Perkamus, mereka disebut dengan jemaat yang hidup secara duniawi. Jemaat Perkamus itu identitas mereka
Berbeda dengan identitas yang ada dalam Philadelphia. Philadelphia adalah jemaat yang kasih persaudaraannya begitu hebat. Tapi jemaat Pergamus adalah jemaat yang hidupnya duniawi. Tapi lihat, ada kelompok minoritas, satu orang namanya Antipas. Dia berdiri teguh. Dia dalam kebenaran. Dia hidup dalam kekudusan. Dia tidak mau ikut-ikutan dengan jemaat Pergamus yang hidup duniawi. Ketika dia diancam, dia mau dibunuh, dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Akibatnya, dia menunjukkan kesetiaan dan imannya kepada Tuhan. Di hadapan jemaat, dia disuruh menyangkal, disuruh menyembah kaisar, tidak boleh menyembah Tuhan Yesus. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap percaya. Dibunuh secara perlahan-lahan. Dimasukkan ke dalam besi kuningan yang berbentuk lembu, dibakar. Dia mati perlahan-lahan. Disaksikan jemaat Pergamus. Ada saja Tuhan masih memelihara orang-orang yang punya kualitas iman. Walaupun sedikit, walaupun tidak punya sumber daya, walaupun sederhana secara ekonomi. Bapak Ibu, pertahankan. Karena Tuhan sudah menjamin bahwa penderitaan yang sekarang kita alami tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Ini yang membuat kita harus menjadi jemaat Tuhan yang tangguh. Jemaat Tuhan yang teguh kepada kebenaran. Contoh yang lain di jemaat Sardis. Jemaat Sardis ini disebut dengan apa? Kemarin firman Tuhan katakan, Tuhan berkata, engkau dikatakan hidup tetapi mati. Jemaat yang mati. Tetapi ada kelompok jemaat yang masih mempertahankan, tidak mencemarkan pakaiannya. Di kelompok yang besar, jemaat Sardis, ada kelompok minoritas yang masih berpakaian putih. Apa itu? Tidak mencemarkan pakaiannya. Itulah hidup dalam kekudusan. Apa itu berpakaian putih? Kemarin sudah saya ajarkan. Itulah hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, ini yang membuat saya berkata, Tuhan, biarlah jemaat Tirtoyoso ini tidak besar. Walaupun kecil. Secara umum kita orang-orang sederhana. Tapi kalau engkau punya kualitas iman ini, Tuhan selalu matanya tertuju pada kelompok yang kecil ini. Bukan Tuhan tidak suka orang banyak selamat. Tetapi dari banyak itu sedikit yang memilih untuk hidup. Tuhan mau sebanyak mungkin orang selamat. Makanya Tuhan berkata apa? Banyak yang dipilih, tetapi banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapa yang Tuhan pilih? Mereka yang punya kualitas iman. Hidup di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam kekudusan. Jadi jemaat yang kecil tapi imannya berkualitas. Itu pasti mendapatkan jaminan dari Tuhan. Lukas 12 ayat 32 katakan. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Iya. Bukan Tuhan tidak suka ada kawanan besar. Karena kerajaan Tuhan itu diberikan kepada semua orang yang mau hidup memakai karakter Kristus. Yang tetap hidup dalam keteguhan dan ketangguhan iman. Tuhan menjamin.
Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Apakah saudara masuk dalam kelompok kawanan ini? Kita sudah kecil. Jangan sampai cuma sedikit. Kita sudah kecil, tapi saya berdoa. Walaupun kita kecil, walaupun kita sedikit, tetapi kita orang-orang yang dijamin oleh Tuhan. Jangan takut, hai kawanan yang kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kepada kamu kerajaan itu. Saudara yakin? Hari ini saudara mendapat jaminan Tuhan ini, amin? Halo? Saudara yakin? Saudara mendapatkan kerajaan Tuhan ini? Caranya? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Bagaimana jemaat yang kekuatannya kecil tetapi memiliki iman yang berkualitas? Kuncinya tadi apa? Engkau harus menuruti firman Tuhan. Harus. Tuhan berkata, walaupun engkau tidak seberapa kekuatanmu, namun engkau menuruti firman-Ku. Tanda orang menuruti firman Tuhan itu bukan yang penting saya sudah lakukan, bukan. Yang penting saya sudah kerjakan, bukan. Apa tanda orang yang menuruti firman Tuhan? Perhatikan, Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika engkau mengasihi aku. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau mentaati firman Tuhan, itu bukan karena saya baca firman, saya dengar firman, bukan sekedar itu. Tapi kalau kita mau menuruti firman Tuhan, itu tandanya satu, mengasihi Tuhan. Itu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tandanya kita taat pada perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Bisa? Ngampuni? Halo Bapak Ibu? Ketika Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Bisa? Amin? Kalau istrimu bisa diampuni? Amin? Suamimu yang nakal bisa diampuni? Oh angel. Loh, harusnya amin kok bukan angel. Kalau suamimu nakal bisa diampuni? Musuh aja Tuhan suruh ampuni, apalagi suami. Kalau saudara bisa mengampuni suamimu, wah suamimu nanti akan menjadi orang yang cinta Tuhan. Amin. Walaupun dia nakal. Didoakan terus tiap malam, doakan tumpang tangan Tuhan. Suami model koyong ini Tuhan pasti sayang sama dia, ampuni dia. Besok dia berubah. Kalau saudara setiap hari marah, apalagi miso-miso, apalagi ada istri-istri berani ngutuk suaminya. Keluar rumah ketabrak beca, waduh enggak boleh koyong. Harus apa? Doakan, ngampuni. Ini tanda orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Coba kasih tahu sebelah-sebelahnya. Makanya kasihlah sama Tuhan. 2, 3. Makanya kasihlah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menuruti firman Tuhan. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin engkau bisa menuruti perkataan Tuhan. Yang kedua, kunci dari kekuatannya kecil tetapi berkualitas iman yang hebat. Tuhan berkata apa? Engkau tidak menyangkal namaku. Matius 10 ayat 33 berkata apa? Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Iya.
Orang yang kualitas iman yang hebat itu tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Contoh yang paling gampang menyangkal Tuhan itu siapa? Petrus. Ketika bersama dengan Tuhan, wah, jagonya minta ampun. Dia berkata, Tuhan kalau memang engkau yang berjalan di atas air, suruh aku ikut jalan di atas air. Wah, Tuhan bilang, jalan Petrus. Petrus dengan gagah berani jalan. Wah, mujizat terjadi. Petrus bisa jalan di atas air. Benar? Itu Petrus punya model. Ketika dia berada di dalam kebangunan rohani yang hebat. Tuhan bertanya, menurut orang-orang siapa aku ini? Ada yang berkata aku Elia, ada yang berkata nabi-nabi yang lain dan yang lain-lain. Petrus bilang, engkau adalah anak Allah Mesias yang hidup. Waduh, hebat banget nih Petrus. Tapi ketika dia dalam keadaan terdesak, dikasih tahu sama si dayang-dayang pelayan di dalam pemerintahan Pontius Pilatus itu. Engkau kelihatannya orang yang aku lihat di tamannya. Oh no, bukan, salah lihat orang kamu. Datang lagi yang satu. Kalau lihat bajumu dan bahasamu, kamu tuh orang Galilea. Berarti muridnya orang itu ya yang lagi dihakimi. Bukan, aku tidak kenal dia. 3 kali dia menyangkali. Jadi saudara dengar baik. Semua kita punya probabilitas. Punya kemungkinan untuk bisa menyangkal Tuhan. Mungkin saudara tidak menyangkal Tuhan dengan kata-kata. Aku tidak kenal Tuhan. Bukan. Tetapi dalam kehidupanmu sehari-hari. Adakah engkau masih mempertahankan kebenaran? Kalau engkau menyangkal Yesus berarti engkau menyangkal kebenaran. Dengar baik itu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mempertahankan Yesus berarti engkau tetap mempertahankan kebenaran. Saudara, ada yang pernah menyangkal Tuhan? Tidak ada kan? Tapi bohong pernah kan? Bohong pernah kan? Iya itulah. Banyak orang berkata saya tidak pernah menyangkal Tuhan Pak seumur hidup. Tapi bohong terus-terusan. Saudara. Kelihatannya kita tidak secara langsung menyangkal, aku tidak kenal Tuhan. Bukan. Tapi ketika engkau mulai berani berbohong kepada sesamamu, apalagi berbohong kepada istrimu, kepada suamimu, itu pasti engkau sedang menyangkal kepada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Orang-orang yang begini punya akibat. Kalau dia tetap pertahankan nama Tuhan, dia tetap menuruti firman Tuhan. Tuhan jamin dengan 2 hal. Yang pertama, Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang pertama Tuhan jamin kepada saudara. Kalau engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Itu proteksi ya dari Tuhan. Melindungi dari engkau, baik sekarang maupun pencobaan-pencobaan yang akan datang kemudian. Kenapa kita tidak kuat dalam pencobaan? Karena enggak nurut firman Tuhan. Kenapa tidak nurut firman Tuhan? Karena tidak mengasihi Tuhan. Orang Kristen suka berdoa, suka banget Pak. Tapi enggak cinta Tuhan.
Orang yang gak cinta Tuhan tuh tidak mungkin nurut firman Tuhan. Padahal Tuhan jamin, kalau engkau menuruti firman-Ku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Bapak Ibu, setiap hari kita dicobai. Setiap hari. Tidak ada waktu tidak pernah dicobai. Baik hidup sehari-hari, baik dalam berumah tangga, baik di dalam berbisnis, baik dalam bermasyarakat, baik dalam pergaulan. Setiap hari kita dicobai. Baik yang ringan maupun yang berat. Kita setiap hari dicobai. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, engkau pasti akan menuruti firman Tuhan. Dan kalau engkau nurut firman Tuhan, Tuhan katakan, aku akan melindungi engkau. Yang kedua jaminan Tuhan apa? Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Iya, Tuhan jamin mereka yang tetap nurut firman Tuhan, punya kebenaran, punya kekudusan, tidak menyangkal Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan, tetap pertahankan iman yang berkualitas. Tuhan bilang apa? Aku datang segera. Peganglah yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kata supaya itu saya garis bawahi. Artinya ada peluang untuk orang lain bisa ambil mahkota kita. Yang tidak membuat peluang orang bisa merebut mahkotamu. Kalau engkau tetap hidup dalam kekudusan, kebenaran, nurut pada firman Tuhan. Itu tidak mungkin orang. Karena Tuhan sudah berkata dengan jaminan, kalau aku datang, maka pegang iman yang berkualitas. Supaya tidak seorang pun dapat mengambil mahkotamu. Artinya orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kekudusan, orang yang hidup dalam menurut kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak menyangkal perkataan Tuhan dan nama Tuhan, sudah ada mahkota. Amin. Saudara sekarang yakin saudara sudah ada mahkota? Amin. Tinggal dipasang. Tinggal dipasang. Artinya sebentar lagi semua kita ini akan mendapatkan janji Tuhan. Mahkota itu artinya tanda kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga. Tuhan menjamin kepada jemaat Philadelphia. Di dalam ayat yang ke-12, ini jaminan Tuhan kepada mereka yang menang. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Iya, ini jaminan. Kalau saudara menang, ingat-ingat. Kalau saudara menang, kalau kalah, jangan pernah saudara meminta janji Tuhan ini. Hanya kepada mereka. Makanya Tuhan katakan, barang siapa menang. Barang siapa menang. Artinya siapa saja yang mau pertahankan kekudusan, kebenaran, mempertahankan firman Tuhan, dan tidak mau menyangkal nama Tuhan, maka dengar baik. Tuhan berkata, yang pertama, engkau akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Betapa pentingnya hidup saudara di dalam bait suci Tuhan ini. Sehingga Tuhan harus berkata, engkau akan kujadikan soko guru. Dalam bahasa lain, bahasa Inggris bilang soko guru itu apa? Tiang. Tiang penyangga. Saudara dengar. Waktu Simpson, dia mendapatkan kekuatan kembali dari Tuhan setelah matanya dicungkil. Rambutnya mulai memanjang kembali.
Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, balaskanlah perbuatan orang-orang kafir itu. Dan aku mau melakukannya. Dan biar mati bersama dengan mereka. Saudara dengar? Ketika dia berkata kepada anak kecil itu, tolong cari aku tiang penyangga yang di tengah itu. Anak ini bawa ke tengah. Wah, orang-orang Filistin marah bersorak. Itu orang gagah yang buta. Padahal dia lagi cari tiang. Ketika Tuhan berikan kekuatan padanya, sekali dia sentak. Tiang itu patah dan roboh. Alkitab mencatat apa? Dia mengalahkan orang Filistin waktu hidup. Sama waktu dia mau mati. Lebih banyak waktu mati. Kenapa? 3.000 sekaligus mati. Kalau begitu tiang menjadi penting di dalam kerajaan Tuhan. Bait suci ini sangat butuh tiang. Kalau enggak roboh. Lah kalau saudara enggak ada, roboh bait suci itu. Makanya saudara dibutuhkan Tuhan. Kalau hidupmu kudus, hidupmu benar, hidupmu nurut firman Tuhan, hidupmu tidak pernah menyangkal Tuhan, engkau menjadi soko guru, menjadi tiang. Itu jaminan Tuhan. Kita ini orang pentingnya Tuhan. Jangan menganggap remeh. Jangan cuma gara-gara uang 100, 200 ribu engkau harus menyangkal nama Tuhan. Jangan saya ingatkan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga untuk bait suci Tuhan yang akan datang. Engkau akan ditempatkan di sana menjadi tiang penyangga. Bukan berdiri jadi tiang, tapi bait Allah itu akan kokoh kalau ada saudara-saudara di dalamnya. Amin. Yang kedua, ia tidak akan keluar lagi dari situ. Sekali saudara sudah ditetapkan, tidak mungkin keluar. Asalkan 4 hal ini jangan kita lewatkan. Ini yang namanya sebuah kepastian keselamatan. Jangan kita berbuat dosa terus berkata sekali selamat tetap selamat. Tetap selamat, dosa tidak mempengaruhi keselamatan. Pengaruh Bapak Ibu. Bisa keluar, bisa. Tetapi yang punya kapasitas iman berkualitas yang saya katakan tadi, ia tidak akan keluar lagi dari situ. Itu jaminan Tuhan. Jangan cari jaminan manusia, tapi jaminan Tuhan. Yang ketiga Tuhan katakan apa? Padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru. Saudara lihat, ini adalah sebuah legalitas kehidupan kita masuk di dalam kerajaan Tuhan. Apa? Padanya kutulis nama Allahku. Saudara kalau mau masuk istana presiden, sudah ada tanda tangan dari presiden bahwa Abraham, bahwa Pak Edi, Pak Lukas, Pak Imam, Pak Philip, ada tanda tangan Pak Presiden boleh masuk. Siapa yang mau larang? Tunjukkan. Masuk Pak. Orang yang ada nama tertulis, nama Allahku. Alamatnya jelas. Kota Allahku. Di mana itu? Yerusalem baru. Untuk sampai bisa masuk di situ, Tuhan bilang apa? Nanti aku juga catat namaku yang baru. Aduh, bukankah itu sebuah jaminan bahwa kita pasti akan berada di dalam kerajaan Tuhan. Makanya jadilah pemenang. Versi jemaat Philadelphia. Yang pertama harus berkarakter Kristus. Yang kedua harus teguh dan tangguh. Apa itu teguh dan tangguh? Tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam kekudusan, tetap nurut firman Tuhan, dan jangan menyangkal nama Tuhan yang benar dan ajaib yang bisa menyelamatkan setiap kita. Amin. Tuhan memberkati.